Bab 206. Kofei Chat tertawa terbahak-bahak. Teman baik. Kau benar-benar teman yang setia. Kofei mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Zack Zimmer sedikit. Ini memang hal yang baik. Aku ingin publik tahu begitu buruk bahwa Dewi Niumhi tahun itu telah ditaklukkan olehku. Selain itu, aku ingin menantu itu tahu satu hal. Seorang wanita yang gagal dia dekati tidak punya pilihan selain menyerah pada keinginanku. Kau tidak perlu khawatir. Selama reputasi Mandy hancur, dia hanya akan bersedia bersamaku. Jika tidak, bagaimana aku bisa membuatnya selalu menjadi milikku? Kofei berkata dan tertawa jahat. Zack tersenyum. Jika itu masalahnya, aku akan melakukannya. Setelah besok, pasti akan ada banyak pria yang akan cemburu padamu. Lagi pula, sepupuku ini tentu saja adalah Dewi Mutlak di Niumhi. Haruskah aku memanggilmu sebagai saudara iparku sekarang? Kemudian, aku akan berharap untukmu pernikahan yang bahagia dan luar biasa menyenangkan. Mendengar bagaimana Zack memanggilnya, Kofei mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, dia tersenyum licik dan tanpa ampun. Dia mondar-mandir karena dia tidak bisa menunggu lagi. Keesokan paginya, Zack pergi ke kantor Mandy Zimmer. Aku sudah membuat janji dengan mereka, termasuk waktu dan tempat. Selain itu, aku telah menggunakan banyak koneksi untuk menghubungi orang itu. Kau lebih baik tidak mendapatkan kaki dingin pada menit terakhir dan menempatkanku dalam posisi yang sulit. Jika tidak, aku tidak akan dapat membantumu lain kali. Zack meletakkan tangannya di dadanya, dan dia tampak sangat sombong. Zack tampak dingin ketika dia melihat Mandy, yang mengenakan setelan profesional pada saat itu. Dia ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berusaha keras untuk menekan emosinya. Bagaimanapun, dia berencana untuk merusak reputasi Mandy dan mengusirnya dari Zimmers. Dia perlu mengendalikan emosinya. Mandy waspada terhadap Zack saat dia tiba-tiba menjadi khawatir padanya. Selain itu, Harvey York mengatakan kepadanya malam sebelumnya bahwa masalah yang dihadapi sangat mungkin terkait dengan Zack. Pada saat itu, Mandy tampak tenang karena takut dia akan bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Jadi dia berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Proyek pusat komersial milikku, dan tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Aku pasti akan dapat menyelesaikan masalah itu. Jika kau berpikir bahwa kau dapat mempermalukanku dengan masalah seperti itu, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa kau akan kecewa." Kecewa. Zack tampak lembut, tapi dia tidak bisa menghentikan seringai dinginnya. Lagi pula, ada banyak pertunjukan bagus yang menunggunya. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana Zimmer akan menyangkal Mandy setelah reputasinya hancur. Selain itu, ia bahkan membayangkan bagaimana masyarakat di Niumhi akan mengutuknya sebagai pelacur. Pada saat itu, dia pasti tidak akan dapat melanjutkan sebagai manajer proyek pusat komersial. Bahkan jika dia ingin menjadi budak apatis untuk Zimmers, Zimmers bahkan mungkin tidak ingin repot-repot tentang dia. Adapun Harvey, yang adalah orang yang tidak berguna dan sekantong sampah yang tidak berharga, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar untuk seluruh Niumhi. Setelah menikah dengan istrinya selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh jari-jarinya. Pada akhirnya, istrinya menjadi milik Kofei. Aku ingin tahu apakah sampah yang tidak berharga itu bisa menahan penghinaan seperti itu. Tapi dia bisa jadi menantu menumpang. Dia mungkin telah kehilangan harga diri dan martabatnya sejak lama. Mungkin, dia bahkan tidak akan merasakan apa-apa. Wanita yang menyedihkan. Zack berpura-pura baik dan mengasihani dia. Pada saat itu, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Jangan terlambat. Dia bukan orang yang sabar. Setelah hari ini, aku khawatir kau bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengannya." Karena itu, Zack mengirim pesan teks ke Mandy dengan waktu dan tempat pertemuan di dalamnya. Mandy tampak dingin dan menyendiri. Setelah Zack pergi, dia meneruskan pesan teks itu ke Harvey dengan cepat. Dia bahkan mungkin tidak mengerti alasan di baliknya. Mengapa dia meminta Harvey untuk membantu menyelesaikan masalah itu secara tidak sadar? Apakah karena rasa aman?
Atau apakah itu karena fakta bahwa mereka mulai memiliki kepercayaan satu sama lain sekarang? Di kantor CEO York Enterprise, Harvey mengangkat teleponnya dan meliriknya. Dia menjadi bingung. Dari pesan teks yang dikirim Mandy kepadanya, hanya ada waktu dan tempat yang dinyatakan. Mereka tidak merinci siapa yang akan ditemui Mandy. Selain itu, tempat pertemuan itu juga aneh. Itu karena tempat yang dipilih adalah tempat hiburan di pinggiran kota. Harvey kemudian menelepon Tyson Woods, memintanya untuk membuat pengaturan yang tepat. Baru kemudian, dia membalas pesan teks Mandy. Dia tidak peduli apakah akan ada makan malam dengan pengkhianatan yang terlibat malam itu, dia pasti akan membuat yang lain menyesal karena melakukan hal seperti itu selama mereka berani menargetkan Mandy. Di Zimmers, Zack telah kembali ke kantornya sendiri ketika Sean Zimmer membuka pintu dan memasuki kantornya. Sean tampak sangat marah. "Ayah, mengapa kamu datang?" Zack bertanya dengan bingung. Sean menatap putranya sendiri. Dia cukup bingung. Kesempatan yang langka dan bagus. Mengapa anakku tidak menggunakannya dengan benar? Mengapa dia pergi dan membantu Mandy? Bukankah dia hanya melakukan sesuatu yang membebani dirinya sendiri? Zack, katakan yang sebenarnya. Kenapa kau membantu Mandy? Apakah kau tidak tahu bahwa dia akan menjadi ancaman terbesar bagimu untuk mengambil alih atas Zimmers di masa depan? Sean duduk sendirian dan menatap Zack dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Zack tersenyum. Dia meregangkan tubuhnya sedikit dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Ayah, kamu selalu orang yang cerdas. Mengapa kamu bingung tentang hal seperti ini? Apa maksudmu?" Sean mengerutkan kening dalam kebingungan. Bab 207. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku membantu Mandy dengan tulus? Zack Zimmer berkata dengan puas. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa itu perangkap? Sean Zimmer menjawab. Zack tidak perlu menyembunyikan apapun dari ayahnya sendiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Setelah semua, kamu adalah orang yang mengingatkanku tentang hal itu. Biar ku katakan yang sebenarnya. Akulah yang memerintahkan orang-orang itu untuk menemukan kesalahan dengan Zimmer dan membuat kekacauan." Sean mengerutkan kening dan menatap Zack. Dia kemudian berkata, "Jadi kau memanfaatkan orang luar untuk menemukan kesalahan dengan Mandy. Aku bisa mengerti itu. Tetapi bukankah seharusnya kau maju dan mengakhiri situasi buruk dengan sukses? Kenapa kau masih ingin membantu Mandy?" "Ayah, apa gunanya mengakhiri situasi buruk dengan sukses? Mandy masih memegang proyek pusat komersial di tangannya. Bagaimana itu bermanfaat bagi kita? Apa yang ingin aku lakukan adalah aku ingin menghancurkan wanita itu sepenuhnya. Hanya dengan begitu, aku tidak akan menghadapi ancaman apapun ketika aku berkuasa di masa depan." Zack tampak sombong. Dia tidak bisa memberitahu yang lain tentang kejadian itu, jadi dia tidak punya cara untuk membual tentang dirinya sendiri. Tapi sekarang dia bisa memberitahu ayahnya apa yang telah dia lakukan, dia merasa sedikit gembira. Setelah menghancurkan Mandy Zimmer, dia tidak hanya akan mendapatkan jabatan sebagai manajer proyek pusat komersial secara resmi, tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan kekuatannya. Dengan cara itu, dia memang bisa mencapai banyak hal dalam satu tindakan. Pada saat itu, Zack merasa seperti dia adalah reinkarnasi Einstein. "Trik macam apa yang kamu coba tarik ke sini? Jangan berbelit-belit. Ceritakan tentang hal itu dengan jelas." Sean menanyainya dengan cermat. Jika dia tidak tahu tentang detailnya, dia akan benar-benar khawatir. "Ayah, aku yakin kamu pernah mendengar tentang seseorang bernama Kovey Chat bukan? Kovey Chat. Bukankah dia seorang gangster di Niumhi?" "Ya, itu dia. Dia adalah orang besar yang aku pekerjakan kali ini. Pada awalnya, aku hanya ingin membuat kekacauan untuk proyek pusat komersial dan memaksa Mandy untuk menyerahkan jabatan itu. Tapi itu terjadi secara kebetulan bahwa Kovey terpesona oleh Mandy. Dia ingin mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Jadi, selama Mandy pergi untuk perjanjian malam ini,
dia tidak akan bisa melarikan diri dari skema gelapnya. Selain itu, aku sudah membuat janji dengan Kofei. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan malam ini, kita akan mengekspos seluruh insiden ke seluruh kota besok. Kita akan menghancurkan reputasi Mandy. Karena itu, Zack tampak dingin dan jahat. Pada saat itu, Sean cukup tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya yang dipuja akan begitu kejam dan tanpa ampun. Jika seseorang seperti Kofei mendapatkan Mandy untuk dirinya sendiri, dan jika seluruh insiden terungkap, itu pasti akan menjadi semacam berita bagus. 3 tahun lalu, Mandy mendapatkan suami yang menumpang. Insiden itu telah menciptakan kegemparan di seluruh Niumhi. 3 tahun kemudian, jika dia berselingkuh dengan Kofei, pasti akan ada keributan lain di Niumhi. Tidak buruk, itu sebenarnya rencana yang lumayan bagus. Sean mengangguk sedikit. Jika insiden itu benar-benar terjadi, itu pasti akan sangat memalukan bagi kita Zimmer. Kakek Zimmer pasti akan memungkiri dan menendang keluar dari Zimmer dengan emosinya. Ayah, tidakkah kamu berpikir bahwa rencanaku cukup sempurna dan tanpa cacat? Zack berkata dengan sombong. Sean juga menegaskan hal itu. Rencana itu memang cukup jahat dan kejam, dan itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi Mandy. Tidak hanya dia akan ditendang keluar dari Zimmers, dia akan menjadi bahan tertawaan di Niumhi sejak saat itu. Tapi setelah kejadian ini, apakah akan ada pengaruh buruk bagi Zimmer? Sean sedang memikirkannya sekarang. Tentu saja aku sadar akan hal itu. Meskipun itu akan membawa pengaruh buruk bagi Zimmer, itu adalah hal yang menyenangkan bagi kita berdua. Jika tidak, jika Mandy mengambil alih atas proyek pusat komersial, apa yang harus kita lakukan kemudian? Zack mencibir. Apa yang kau katakan itu wajar. Seorang pria yang berpikiran sempit bukanlah pria sejati, dan seorang pria yang tidak kejam dalam menangani musuhnya bukanlah pria sejati juga. Tidak ada alasan untuk meninggalkan rencana kita. Aku hanya ingin melihat bagaimana keluarganya akan menanggung penghinaan yang mendalam besok. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita sejak saat itu? Sean tersenyum samar. Ngomong-ngomong, aku paling ingin melihat wajah Harvey. Orang itu sangat sombong dan sombong. Dia berpikir bahwa istrinya telah berada di atas angin sekarang, jadi menantu yang menumpang seperti dia juga bisa mendapatkan kekuatan dan pengaruh juga. Persetan dengan itu. Aku tidak hanya ingin dia kehilangan segalanya dalam satu malam, aku ingin melihat bagaimana perasaannya ketika dia menyadari kebenaran yang kejam dan pahit. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan merasa ketika istri Dewi yang ia gagal untuk mendekati setelah menikah dengannya selama 3 tahun akan bersama pria lain di akhir. Sean mencibir dan berkata, Zack, kau adalah pria yang akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Bagaimana kau bisa memiliki kekurangan seperti pandangan ke depan? Mengapa kau harus merawat sekantong sampah yang tidak berharga seperti dia? Selain itu, jadi bagaimana jika dia tahu tentang hal itu? Apakah dia akan begitu berani untuk pergi dan berdebat dengan Kofei? Ayah, kamu memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang dia. Dia hanya sekantong sampah. Dia mungkin menjadi sangat takut sehingga dia kehilangan celananya. Hanya seorang pria sejati mampu melakukan hal seperti membalas dendam. Tapi dia hanya pengecut. Aku bahkan ragu apakah dia benar-benar seorang pria. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai manusia? Zack tertawa terbahak-bahak. Bab 208. Sore itu, Harvey York mengendarai Porsche dan pergi menjemput Mandy Zimmer sepulang kerja seperti yang dia janjikan. Pada awalnya, dia tidak ingin mempertahankan profil setinggi itu. Namun yang pasti mereka tidak bisa naik sepeda motor untuk pergi ke acara seperti negosiasi. Setelah dia menjemput Mandy, Harvey melaju menuju tempat hiburan yang terletak di pinggiran kota, mengikuti panduan sistem GPS. Mandy sedikit khawatir. Pada saat itu, wajahnya yang indah tampak sedikit pucat. Dia kemudian berkata, Harvey, aku sudah memikirkannya dengan seksama hari ini. Aku merasa bahwa itu agak aneh. Apakah kau berpikir bahwa itu adalah perangkap yang dibuat oleh Zack?
Akankah sesuatu terjadi pada kita nanti? Harvey tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kecuali, mereka bisa membunuhku dulu. Saat dia mengatakan hal-hal itu, matanya tampak agak mematikan. Dia baik-baik saja tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya. Tetapi jika ada yang memperhatikan Mandy, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Mendengar itu dari Harvey dalam keadaan seperti itu, Mandy tersipu sedikit. Sepertinya selama Harvey ada di sana, ketidakpastian itu akan hilang dan dihilangkan begitu saja. Mereka diam sampai ke tujuan mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk restoran. Ada 2 baris orang berdiri di pintu masuk pada saat itu. Mereka semua botak, dan mereka mengenakan kaos pada saat itu. Tubuh mereka dipenuhi dengan tato jelek. Pada pandangan pertama, orang akan menyadari bahwa mereka bukan orang baik. Ketika mereka melihat Porsche, mereka menunjuk ke Harvey, menunjukkan mereka untuk mengendarai mobil ke halaman. Bro Tercat, dia ada di sini sekarang. Di restoran, seorang bawahan berlari sampai ke Coffee Chat. Pada saat itu, Coffee sedang menyesap anggur tonik. Ketika dia mendengar bahwa Mandy telah datang, matanya menjadi cerah. Dia kemudian menelan semua anggur di gelas dan bertepuk tangan. Dia berkata, adik iparmu telah datang. Aku harus pergi dan menyambutnya secara pribadi. Bagaimanapun, kita akan menikmati malam pertama kita bersama hari ini. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Bro Tercat, ada seorang pria tepat di sampingnya. Bawahannya mengingatkannya dengan hati-hati. Seorang pria. Bukankah aku menyebutkan bahwa dia harus datang sendiri? Coffee sedikit mengerutkan kening. Tetapi segera dia tertawa dan berkata, mungkinkah sekantong sampah yang tidak berharga itu? Pria itu adalah aib besar bagi semua pria. Jika dia datang, kita akan melihat apakah dia benar-benar seorang pria atau bukan. Segera, baik Mandy dan Harvey telah dibawa ke restoran. Coffee kemudian mengarahkan matanya pada Mandy dengan penuh nafsu, memperhatikan penampilannya. Dia cukup puas dengan apa yang telah dilihatnya. Dia telah jatuh cinta kepadanya tahun itu ketika dia mengambil pandangan pertama dari jauh. Tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang akhirnya dia beruntung, dan secara mengejutkan dia disajikan kepadanya. Pada saat itu, Coffee sedikit menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menjauhkan diri dari alkohol dan seks selama beberapa bulan. Bagaimanapun, jarang sekali dia mendapat kesempatan seperti itu. Malam romantis cukup tak ternilai harganya, dan dia benar-benar perlu menghargainya dengan benar. Setelah dia cukup melihat Mandy, dia berbalik untuk melihat Harvey. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Bab 209. Dia suamiku, Harvey. Mandy Zimmer berkata dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, hampir semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk Harvey York. Itu adalah fakta yang tidak layak bahwa Harvey memang cukup terkenal sebagai menantu yang menumpang yang tidak lain adalah sampah yang tidak berharga. Penghujatannya diketahui semua orang di seluruh Niumhi. Coffee Chat mencibir. Kau tampak agak jelek seperti anjing. Selain itu, kau terlihat seperti pria simpanan juga. Mengapa kau mengambil hal-hal terlalu keras dan pergi untuk menjadi menantu yang menumpang? Bagaimana kau bisa mempermalukan kami pria sedemikian rupa? Bajingan, mungkinkah kau seorang Kasim? Kata Coffee dengan makna yang mendasarinya. Bro Tercat, orang ini sangat menjijikkan. Aku ingin memukulinya juga. Izinkan aku khawatir kau akan terlalu kuat dan membunuhnya hanya dengan pukulan. Aku jauh lebih lembut. Biar aku saja. Persetan dengan kelemahanmu. Dia bukan wanita. Mengapa kau harus bersikap lembut terhadapnya? Lebih baik membiarkan aku menangani banci semacam ini. Melihat bawahannya menjadi gempar, Coffee melambaikan tangannya sedikit dan menghentikan mereka. Sudah cukup. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau melihat bahwa dia hanya anak kecil? Dia cukup pemalu. Bagaimana jika kau menakut-nakutinya? Bagaimana jika dia kencing di celana? Itu akan terlalu menjijikkan dan jelek bukan?
Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ada lagi deru tawa. Mandy mengertakkan giginya dengan kuat. Dia memelototi Coffey dan berkata, "Aku datang menemuimu untuk menegosiasikan bisnis denganmu, bukan untuk mendengar kau mempermalukan suamiku. Baiklah, kita akan membahas bisnis karena itu jauh lebih penting. Aku yakin kita perlu makan makanan kita juga." Coffey kemudian duduk di kursinya, tetapi dia bahkan tidak melihat Harvey. Baginya, menantu yang menumpang seperti itu bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Harvey tidak pantas dihormati. Bagaimana kita harus menangani ini sehingga kau tidak akan membuat masalah dan menemukan kesalahan dengan Zimmer lagi? Mandy menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarahnya dengan susah payah. Coffey tertawa lembut dan berkata, "Baiklah. Kau tahu bahwa untuk gangster seperti kita hanya merindukan kekayaan. Selama ada uang, kita benar-benar dapat melakukan apa saja untuk siapa saja. Kau Zimmer telah mendapatkan banyak kekuatan dan pengaruh kali ini. Tentu saja, kau perlu berbagi uang sehingga semua orang dapat membelanjakannya bersama, pikirkan saja bahwa kau memberikan kekayaan. Apakah kau mengerti apa yang kumaksud? Berapa banyak yang kamu inginkan?" Ekspresi wajah Mandy menakutkan. Dia meminta uang darinya dengan cara online yang keterlaluan. Itu memang sangat menjengkelkan. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu, aku hanya meminta setengah dari itu. Kau memberi kami 25 juta dolar. Selama kita mendapatkan uang, kita tidak akan pernah membuat masalah lagi untuk Zimmers lagi. Selain itu, aku jamin bahwa kami akan membantumu menyelesaikan berbagai hal jika ada yang berani membuat masalah denganmu. Bagaimana dengan itu? Coffey berkata pada saat itu. Dia tampak seperti dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bab 210. 25 juta dolar. Ekspresi Mandy sedikit berubah. Meskipun aset keluarga Zimmer lebih dari beberapa juta dolar, jika mereka memiliki modal kerja sebanyak itu, mereka tidak akan membutuhkan investasi York Enterprise dengan putus asa. Selain itu, York Enterprise hanya membayar 7,6 juta pada fase pertama. Coffey meminta 25 juta dolar dalam keadaan seperti itu, yang benar-benar mengambil kantong mereka. Dia bahkan tidak ingin bernegosiasi dengan benar. Jika keluarga Zimmer memiliki banyak uang untuk diberikan kepadamu, kami tidak perlu mencari investasi eksternal. Tuan Chad, apa maumu? Langsung saja. Kami tidak pernah menyinggungmu, jadi mengapa kau sengaja menargetkan kami? Mandy memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Jadi apa? Aku mengejarmu karena aku menganggapmu serius, mengerti? Mengapa aku harus memberimu alasan? Siapa keluarga Zimmer? Kau bahkan ingin aku menjelaskannya. Coffey mengerutkan kening dan menatap Mandy dengan sedih. Mandy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu melanjutkan. Tuan Chad, aku datang ke sini dengan niat tulus, jadi aku harap kau akan melakukan hal yang sama. Yah, aku suka orang yang lugas. Coffey mengangguk perlahan. Karena kau mengatakan bahwa kau tulus, maka tunjukkan ketulusanmu. Ada kamar yang bagus di belakang yang satu ini, dan aku telah menyiapkan air mandi untukmu. Aku pikir kau akan menyukainya. Wajah Mandy langsung menjadi pucat. Dia tidak berharap Coffey begitu tidak tahu malu dan berani membuat permintaan konyol seperti itu. Dia tidak akan pernah setuju untuk itu. Pada saat itu, Harvey tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia berdiri di depan Mandy dengan protektif dan berkata, Coffey, kau tidak bisa begitu saja menargetkan keluarga Zimmer tanpa alasan apapun. Seseorang pasti menghasut ini kan? Aku tidak pernah berpikir bahwa kau, seorang tiran lokal di Niumhi, akan diperintahkan oleh orang lain. Siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara di depanku? Coffey bahkan tidak melihat Harvey. Aku akan mengatakannya sekarang jika kau ingin menyelesaikan ini, istrimu harus melakukan apa yang aku katakan. Bajingan yang tidak berguna, apakah kau masih berani berbicara? Begitu Coffey selesai, beberapa gangster di belakangnya melangkah maju.
Beberapa memegang pipa baja, seolah memberitahu Harvey bahwa dia akan cacat jika dia berani berbicara lagi. Mandy tidak pernah berharap Covey menjadi tidak masuk akal dan berencana untuk melukai mereka ketika mereka tidak setuju dengannya. Dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Harvey. Hahaha, Dewiku, mengapa kau bersembunyi di balik pengecut itu? Bisakah dia melindungimu? Kenapa kau tidak datang padaku? Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk atau menyentuhmu. Lagi pula, wanita harus memilih pria yang lebih kuat bukan? Covey bertanya dengan licik. Mandy memegang kemeja Harvey dengan erat. Dia menyesal datang. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sebelum ini, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Orang-orang di sini adalah bawahan Covey, dan ini adalah pinggiran kota. Tidak ada yang akan mendengar mereka atau datang untuk menyelamatkan mereka. Sudah pasti terlambat untuk melarikan diri sekarang. Covey, jika kau membiarkan kami pergi, aku akan memberimu uang sebanyak yang kau inginkan. Kata Mandy cepat, tampak putus asa. Uang. Apakah kau pikir bahwa aku kekurangan uang? Covey tertawa keras. Begini saja, kau ditakdirkan untuk menjadi milikku karena kau datang ke sini secara sukarela, apakah kau suka atau tidak? Kau hanya bisa tunduk pada nasibmu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan menolak. Lebih baik nikmati saja, bukan begitu? Kakak ipar, lakukan saja seperti yang dikatakan kakak. Mulai sekarang, kau dapat memiliki apapun yang kau inginkan. Bukankah itu bagus? Ketua adalah pria sejati, dia sangat berbeda dari pengecut yang kau kenal. Hei, kau harus lebih menghormati kakak iparmu. Covey tersenyum dan menatap Mandy. Ngomong-ngomong, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kau hidup seperti janda bahkan setelah 3 tahun menikah. Covey mencibir lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Mata Harvey penuh dengan niat membunuh. Dia berjalan ke Covey, duduk di kursi tepat di seberangnya, dan mengangkat kakinya ke atas meja. Salah satu gangster segera bergegas ke depan, dan berteriak. Kau hanyalah menantu yang tidak berguna. Kau bahkan tidak layak untuk duduk di depan ketuaku. Keluar. Dia siap untuk memukul wajah Harvey segera setelah dia selesai berbicara.